Perkenalkan, saya Igusti Ayustra Utami, NIM 21101110007. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Peran teknologi informasi. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Adapun beberapa peranan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya di bidang pendidikan atau education. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di dalam pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya, melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan peserta didik, dan sebagainya. Bidang pemerintahan, pelayanan yang sudah lebih baik kepada masyarakat, informasi akurat dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan adanya keterbukaan, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak karena sudah transparan. Bidang keuangan atau perbankan. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Seperti contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM. Dalam bidang perdagangan, secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk menjalankan transaksi perdagangan. Adapun peranan teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama ada di bidang farmasi, kemudian ada mendiagnosa penyakit, dan yang terakhir ada monitoring status pasien. Peran teknologi informasi di rumah sakit. Fungsi teknologi informasi bagi rumah sakit yang pertama yaitu berkaitan dengan data. Fungsi teknologi informasi ini dapat memudahkan dalam mengakses data dan juga mengelola data yang dimiliki. Dengan adanya aplikasi ini dapat menghubungkan staf rumah sakit dengan pusat data yang terintegrasi. Rumah sakit yang dikelola tidak perlu lagi kerepotan untuk mencari data pasien atau membongkarnya satu persatu. Nah, peranan teknologi informasi di bidang administrasi rumah sakit. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi rumah sakit sangat membantu dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer akan sangat sulit sekali untuk memeriksa banyaknya data-data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Namun, dengan adanya komputer, memeriksa data-data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan sangat mudah dan praktis untuk dilakukan.
Dengan adanya penggunaan komputer dan sistem-sistem yang canggih di dalamnya, sangat mempermudah jalannya suatu sistem yang ada di rumah sakit. Internet adalah jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Atas luasnya jaringan internet ini, teknologi informasi ini senantiasa membawa dampak yang positif atau negatif bagi penggunanya. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, ataupun yang lainnya. Adapun dampak positif dari internet yaitu memudahkan mendapatkan berbagai informasi, memungkinkan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia yang tidak terbatas oleh geografis dan budaya, mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita, memungkinkan seorang yang terkucil dari lingkungan masyarakat dapat berinteraksi kembali, menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berkreasi. Kemudian ada menyediakan wahana bisnis dalam dunia maya. Adapun dampak negatif dari internet yaitu membuat pengguna terisolasi diri, kemudian meningkatkan penyebaran virus komputer, memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain, memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan, membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya pelaku bisnis dan pemerintah. Revolusi Industri 4.0. Ini adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Saat ini kita memasuki industri 4.0 di mana komputer dan otomasi akan bersatu dalam salah satu cara yang baru, dengan robotik yang terhubung dari jarak jauh ke sistem komputer yang dilengkapi dengan algoritma pembelajaran mesin yang dapat mempelajari dan mengontrol robotika dengan sedikit masukan dari operator manusia. Revolusi Industri 4.0 di bidang kesehatan dan rumah sakit. Sektor kesehatan tidak dapat terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi digital. Berbagai tantangan dan permasalahan khususnya dari segi big data, keamanan data, regulasi, dan sumber daya manusia tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan transformasi digital yang berkualitas. Namun, tidak semua fasilitas kesehatan siap untuk menyambut era disrupsi 4.0 yang penuh dengan digitalisasi ini. Berbagai kendala terkait sumber daya manusia, sumber dana, bisnis proses, regulasi pemerintah dan peraturan, serta tidak adanya sistem integrasi data per kapita menjadi tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini diperlukan komitmen bersama dengan pihak seperti manajemen rumah sakit, pemerintah dalam hal ini, kementerian terkait, asosiasi profesi, dokter pelaksana untuk dapat senantiasa melakukan kolaborasi dan terbuka terhadap proses pembaruan tata pembelajaran. Sekian, terima kasih.